Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Iqbal Firdaus dan teman kelompok saya Muhammad Iqbal akan menjelaskan tentang DNS, HTTP, HTTPS dan web server, email dan ada protokolnya SMTP, POP3, IMAP. Yang pertama ada DNS atau Domain Name System. DNS adalah sistem yang menghubungkan alamat IP dengan nama domain untuk mengoptimalkan dan memudahkan komunikasi di internet. Sini ada signifikansi DNS. DNS merupakan fondasi utama internet modern, memungkinkan kita menggunakan nama domain yang mudah diingat daripada alamat IP yang rumit. Bagaimana DNS bekerja? Yang pertama ada permintaan DNS, pengguna mengakses situs web menggunakan nama domain. Selanjutnya ada server DNS, permintaan DNS dikirim ke server DNS terdekat. Yang ketiga ada resolusi DNS. Server DNS mencari alamat IP yang sesuai dengan nama domain dan mengirimkannya kembali ke pengguna. Selanjutnya ada komponen DNS. Yang pertama ada resolver. Komponen ini bertanggung jawab untuk memulai dan memproses permintaan DNS dari aplikasi klien. Ini melakukan langkah awal menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Yang kedua ada autoritatif DNS server. Server yang memiliki data lengkap untuk domain tertentu dan memberikan jawaban yang benar. Selanjutnya ada TLD server, server yang mengelola pendaftaran domain atau server domain tertentu. Proses resolusi DNS yang pertama ada permintaan DNS, peminta atau pengguna mengirim permintaan DNS ke resolver. Yang kedua ada iterasi, di mana resolver mengirim permintaan ke server DNS awal dan mungkin berulang ke server lain untuk mendapatkan jawaban. Yang ketiga ada proses dari si resolusi selesai. Resolver menerima alamat IP dari server DNS dan mengirimkannya kembali ke peminta atau pengguna. Masalah yang mungkin terjadi dalam DNS, yang pertama ada cache poisoning, di mana penggantian data asli dalam cache DNS dengan data palsu. Kedua ada DDoS attack, di mana si penyerang membanjiri server DNS dengan lalu lintas palsu dan membuatnya tidak responsif. Ketiga ada phishing atau link palsu. Penyerang menciptakan situs web palsu dan memanfaatkan kelemahan dalam DNS untuk melakukan serangan phishing. Selanjutnya ada keamanan DNS. Keamanan DNS sangat penting bagi bisnis dan individu karena memainkan peran penting dalam melindungi terhadap berbagai ancaman dunia maya dan memastikan pengalaman online yang lebih aman dan pribadi. Dengan memanfaatkan solusi keamanan DNS dan layanan DNS yang berfokus pada privasi, organisasi dan individu dapat meningkatkan postur keamanan cyber mereka dan memitigasi risiko yang terkait dengan serangan terkait DNS. Selanjutnya ada tantangan di masa depan bagi DNS. Yang pertama ada IPv6, di mana keterbatasan alamat IPv4 membutuhkan migrasi ke IPv6 yang berdampak pada infrastruktur DNS. Kedua ada peningkatan kerja dari DNS, perlu terus ditingkatkan untuk menangani lalu lintas internet yang semakin meningkat. Tiga ada keamanan. Perkembangan teknologi dan serangan yang semakin rumit membutuhkan keamanan DNS yang lebih tangguh. Selanjutnya ada HTTP, HTTPS, dan web server. Pengenalan HTTP dan HTTPS. Apa sih HTTP itu? HTTP adalah singkatan dari Hypertext Transfer Protocol yang merupakan protokol lapisan aplikasi dalam model rangkaian protokol internet untuk sistem informasi hypermedia terdistribusi dan kolaboratif. Ini adalah landasan komunikasi data untuk World Wide Web, di mana dokumen hypertext menyertakan hyperlink ke sumber daya lain yang dapat diakses dengan mudah oleh pengguna, misalnya dengan mengklik mouse atau dengan mengetuk layar di browser web. Pengertian dari HTTPS yaitu Hypertext Transfer Protocol Secure. HTTPS perpanjangan dari HTTP.
yang menggunakan enkripsi untuk komunikasi aman melalui jaringan komputer. Protokol ini dienkripsi menggunakan Transport Layer Security atau TLS atau sebelumnya Secure Socket Layer atau SSL. Pengertian protokol HTTP. Yang pertama ada request response. HTTP bekerja dengan sistem permintaan dan respon antar klien, misalnya web browser dan server. Klien mengirim permintaan HTTP ke server dan server merespon dengan data atau informasi yang diminta. Selanjutnya ada teknik stateless. Protokol HTTP tidak menyimpan informasi pengguna antara satu peminta dan permintaan selanjutnya. Setiap permintaan dianggap sebagai yang baru dan terpisah. 3. Ada header dan body. Pesan HTTP terdiri dari header yang mengandung informasi tentang permintaan atau respon dan body yang berisi data yang dikirim. Header memberikan instruksi untuk bagaimana server dan klien harus memproses permintaan atau respon tersebut. Keempat, ada metode HTTP. Ada beberapa metode yang digunakan dalam HTTP seperti get, post, put, delete. Metode ini menentukan tipe operasi yang akan dilakukan pada sumber data yang diminta. Adapun perbedaan dari HTTP dan HTTPS. Dari segi keamanan, HTTPS menggunakan enkripsi SSL atau TLS untuk melindungi data yang dikirim antar klien dan server, sedangkan HTTP tidak memiliki lapisan keamanan ini. Yang kedua ada port. HTTP menggunakan port 80 untuk komunikasi, sedangkan HTTPS menggunakan port 443. Yang ketiga ada sertifikat SSL atau TLS. Di mana website HTTPS membutuhkan sertifikat SSL atau TLS yang dikeluarkan oleh pihak otoritas sertifikat terpercaya. Sedangkan HTTP tidak membutuhkan sertifikat ini. Yang keempat ada URL. URL HTTPS menggunakan HTTPS titik 2 garis miring, sedangkan URL HTTP menggunakan HTTP titik 2 garis miring. Bedanya hanya HTTPS dan HTTP. Adapun keuntungan menggunakan DNS, yang pertama ada dari keamanan data. Data yang dikirim melalui HTTPS akan dienkripsi sehingga tidak dapat dengan mudah disadap atau dimodifikasi oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kedua ada dari segi integritas data. HTTPS menggunakan mekanisme khas dan checksum untuk memastikan keseluruhan dan integritas data yang dikirim. Hal ini mencegah perubahan atau modifikasi data secara tidak sah. Yang ketiga ada kepercayaan pengguna. Website dengan sertifikat SSL atau TLS memberikan kepercayaan kepada pengguna bahwa halaman web tersebut aman dan dapat dipercaya. Adapun keuntungan dari HTTP meliputi kecepatan akses ke si halaman. HTTP dapat disimpan di komputer dan chat sehingga lebih cepat diakses. HTTP mendukung implementasi dengan protokol lain di internet dan jaringan. Yang ketiga ada HTTP tidak bergantung pada platform tertentu. Namun perlu diingat bahwa HTTP tidak menjamin keamanan data, privasi atau integritas data. Sehingga pengguna HTTPS lebih disarankan untuk keamanan yang lebih baik. Selanjutnya ada web server. Web server adalah sebuah perangkat lunak dan keras yang berfungsi untuk memberikan layanan berupa data serta menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien yang menggunakan web browser seperti Chrome, Firefox, dan lainnya. Adapun fungsi dari web server yaitu sebagai penyimpanan pengelolaan data, pengamanan dan keamanan, pengaturan dan konfigurasi. Adapun jenis-jenis dari server tersebut ada Apache HTTP server. Apache adalah web server yang paling populer dan umum digunakan di seluruh dunia hingga saat ini. Apache tetap menjadi standar de facto dalam industri web hosting. Kedua ada Nginx. Nginx adalah web server yang terkenal karena kinerja dan stabilitasnya yang tinggi. Nginx juga dapat berfungsi sebagai reverse proxy dan load balance.
Yang ketiga ada Microsoft IIS atau Microsoft Internet Information Service adalah web server yang dikembangkan oleh Microsoft. Server ini digunakan untuk menjalankan aplikasi web berbasis Windows. Yang keempat ada Lightspeed adalah web server yang berkinerja tinggi yang dikembangkan untuk menawarkan kecepatan dan efisiensi yang lebih baik dibandingkan dengan web server lainnya. Selanjutnya ada email dan protokolnya, diantaranya ada SMTP, POP3, IMAP. Yang pertama ada pengertian dari SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, adalah protokol yang digunakan untuk mengirim email melalui internet. Ini adalah bagian penting dalam pengiriman email dan menghasilkan kemampuan komunikasi global yang cepat dan andal. Adapun fitur dari si SMTP tersebut, yang pertama ada keandalan tinggi, email dikirim melalui server SMTP dengan keamanan yang tinggi dan memastikan pesan dapat dikirim ke tujuan dengan aman. Selanjutnya ada mekanisme pengiriman. SMTP menggunakan mekanisme push untuk mengirim pesan dari pengirim ke penerima, memastikan pesan tiba sesegera mungkin di kotak penerima. Yang ketiga ada spam filtering. SMTP juga mendukung fitur penyaringan spam yang baik untuk mencegah email sampah atau potensial berbahaya masuk ke kotak pesan pengguna. Selanjutnya ada POP3 atau Post Office Protocol version 3. POP3 adalah protokol yang digunakan untuk mengambil email dari server melalui klien email. Ini memungkinkan pengguna mengunduh pesan yang diterima ke perangkat lokal. Adapun fitur dari si POP3 ini atau fungsinya yaitu ada penerimaan pesan. POP3 dapat menarik pesan dari server dengan cepat dan efisien, memungkinkan pengguna menjaga salinan pesan terkini di perangkat mereka. Selanjutnya ada penyimpanan lokal. Pesan yang diunduh melalui POP3 dapat disimpan di perangkat lokal sehingga pengguna dapat mengaksesnya bahkan tanpa koneksi internet. Yang ketiga ada manajemen pesan. POP3 memungkinkan pengguna untuk mengatur pesan dalam folder dan membuat filter berdasarkan kriteria tertentu dalam klien email mereka. Selanjutnya ada IMAP atau Internet Message Access Protocol. IMAP adalah protokol yang digunakan untuk mengakses email di server. Dengan IMAP, pengguna dapat mengelola dan menyimpan pesan langsung di server. Adapun keuntungan dari penggunaan IMAP tersebut, yang pertama ada akses yang fleksibel. Pengguna dapat mengakses email mereka dari berbagai perangkat termasuk ponsel, tablet, dan komputer, dan selalu memiliki akses ke versi terkini dari pesan. Kedua, ada sinkronisasi otomatis. IMAP secara otomatis menyinkronkan perubahan yang dilakukan pada email, folder, dan label antara server dan klien email pengguna. Selanjutnya ada kotak email yang lebih besar. IMAP memungkinkan pengguna untuk menyimpan pesan di server sehingga tidak ada batasan ruang penyimpanan lokal dan memungkinkan pengaksesan multi perangkat. Kelebihan dan kekurangan masing-masing protokol. Yang pertama ada SMTP. Kekurangan dari SMTP ada tidak dapat mengelola pesan di server. Adapun kelebihannya itu andal, efisien. Yang selanjutnya ada POP3 memiliki kelebihan penyimpanan lokal, akses offline. Untuk kekurangannya tidak ada sinkronisasi pesan. Selanjutnya ada IMAP. Kelebihannya akses multi perangkat, sinkronisasi otomatis. Untuk kekurangannya membutuhkan koneksi internet. Perbedaan dari SMTP, POP3, dan IMAP yaitu dari cara kerja push, tidak menyimpan pesan di server. Untuk POP3 cara kerjanya full, penyimpanan lokal, akses offline. Untuk IMAP cara kerja sinkronisasi, penyimpanan pesan di server, akses multi perangkat. Cara kerja SMTP, POP3, dan IMAP. Untuk SMTP, pengirim mengirim pesan menggunakan klien email. Klien email menghubungi server SMTP pengirim.
Server SMTP pengirim menuliskan pesan ke server SMTP penerima melalui internet. Server SMTP penerima menerima dan menyimpan pesan di kotak pesan penerima. Kedua ada POP3. Klien email menghubungi server POP3 dengan mengirimkan permintaan pengambilan pesan. Server POP3 mengirimkan pesan yang diterima ke klien email. Klien email menghapus pesan dari server POP3 atau menyimpannya di perangkat lokal. Yang ketiga ada IMAP. Klien email terhubung ke server IMAP. Server IMAP menyinkronkan pesan di server dengan klien email. Perubahan yang dilakukan pada pesan oleh klien email atau server IMAP disinkronkan. Pesan dapat diakses dan dikelola di server oleh klien email. Untuk penggunaan SMTP, POP3 dan IMAP dalam email. SMTP digunakan saat mengirim email, sedangkan POP3 dan IMAP digunakan saat menerima email. POP3 cocok untuk pengguna yang ingin menyimpan pesan di perangkat lokal, sementara IMAP memungkinkan akses multi perangkat dan sinkronisasi pesan dengan server. Terima kasih, sekian. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.